Salam inovasi, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya hormati. Hari ini kita bincang-bincang ringan saja. Saya akan mempresentasikan, discuss tentang fatigue can cause accident and inefficiency. Kelelahan dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan penurunan kinerja. Kita masih sekitar HSE. Baiklah, sebelum saya mulai, mohon Bapak subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Mengapa kita bisa kelelahan? Apakah kita kurang motivasi? Orang kalau kurang motivasi bisa juga lelah ya. Kemudian, apakah kita bekerja atau ada beban pekerjaan kita yang terlalu berat? Yang ketiga, apakah makanan kita kurang bergizi? Oleh karena itu, ikutilah sedikit presentasi saya hari ini. Kita berbincang-bincang saja, ringan-ringan saja. Definisi kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh. Jadi sesungguhnya kelelahan itu suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh kita ini terhindar dari kerusakan yang lebih lanjut sehingga agar terjadi pemulihan setelah istirahat. Jadi lelah itu sebenarnya menyuruh kita beristirahat supaya ada pemulihan kembali. Dampak-dampak kelelahan bisa bermuara kepada turunnya efisiensi dan penurunan kapasitas kerja kita atau kinerja kita, serta bisa sakit juga ya, ketahanan tubuh kita menurun. Kemudian output pekerjaan kita di pekerjaan atau di pekerjaan kita sehari-hari menjadi turun, atau kualitas pekerjaan juga menjadi turun. Dan kelelahan juga bisa memicu kecelakaan kerja karena tingkat kewaspadaan berkurang. Seperti orang mengendarai jarak jauh di tol, itu kan disarankan 4 jam maksimal, harus berhenti 30 menit supaya rehabilitasi lagi kesegarannya. Di dalam beberapa literatur, mereka menyebutnya ada 2 jenis kelelahan, yaitu kelelahan otot, kemudian ada juga yang disebut dengan kelelahan umum. Kelelahan otot itu merupakan tremor pada otot atau perasaan nyeri pada otot. Ini bisa kita alami ya. Kemudian kelelahan umum ditandai dengan berkurangnya kemauan untuk bekerja yang disebabkan oleh monotoni, jadi monoton ya. Pekerjaan yang sifatnya monoton atau intensitas lamanya kita bekerja fisik karena lingkungan, atau ada yang menyebutkan mikroklimat, kondisi mental juga dan psikologis, dan status kesehatan dan gizi. Jadi yang kelelahan umum ini perlu kita perhatikan juga. Di samping kelelahan otot dan kelelahan umum, ada seorang ahli yang bernama Grandjean mengklasifikasikan kelelahan lain. Ada yang disebutnya kelelahan visual, yaitu kelelahan mata, kelelahan tubuh secara umum, yaitu kelelahan akibat beban fisik. Dia buat kelelahan mental lagi, yaitu kelelahan disebabkan oleh pekerjaan mental atau intelektual. Kelelahan saraf, yaitu kelelahan disebabkan oleh tekanan berlebihan pada salah satu bagian psikomotor, seperti pada pekerjaan yang membutuhkan keterampilan. Jadi teliti ya, ketelitian, lelah juga itu. Tadi ada 2 pekerjaan yang bersifat monoton, dia masukkan lagi di sini. Ada yang disebut dengan kelelahan kronis, yaitu kelelahan akibat akumulasi efek jangka panjang. Selanjutnya kelelahan sirkadian, yaitu bagian dari ritme siang malam dan memulai periode tidur yang baru. Jadi ini orang yang bekerja shift-shiftan. Jadi kadang kan ada yang disebut dengan 2 minggu pertama dia 2 hari pertama dia masuk pagi, yang ketiga masuk siang, terus malam lagi berganti. Ini dia sebut dengan kelelahan sirkadian. Sampai saat ini masih berlaku 2 teori tentang kelelahan otot, yaitu teori kimia dan teori saraf. Jadi kelelahan otot tadi kan ada lagi yang disebut dengan teori kimia dan teori saraf pusat. Teori kimia menjelaskan bahwa terjadinya kelelahan akibat berkurangnya cadangan energi. Jadi ini karena gizi nanti ya. Dan meningkatnya sisa metabolisme sebagai penyebab hilangnya efisiensi otot. Pakar Sumakmur mengatakan bahwa produktivitas mulai menurun setelah 4 jam terus-menerus. Apapun jenis pekerjaannya yang disebabkan oleh menurunnya kadar gula di dalam darah. Ya, ada kecelakaan orang naik kendaraan di tol. Itu memang menurut Pak Sumakmur itu 4 jam memang harus istirahat. Kalau bisa minum dulu ya di rest area. Sedangkan teori saraf pusat menjelaskan bahwa perubahan kimia hanya merupakan penunjang proses. Perubahan kimia yang terjadi menyebabkan diantarkannya rangsangan saraf melalui saraf sensoris ke otak yang disadari sebagai kelelahan otot.
Rangsangan Everend ini menghambat pusat-pusat otak dalam mengendalikan gerakan sehingga frekuensi potensial kegiatan pada sel saraf menjadi berkurang dan menyebabkan penurunan kekuatan dan kecepatan kontraksi otot serta gerakan atas perintah menjadi lambat. Karena kita menjadi lambat, karena orang menunjukkan semakin maka itu sudah menandakan bahwa kita sudah mulai lelah. Granjan juga menyebutkan dan Tarwaka 2004 dalam bukunya bisa sih diukur kelelahan ini. Namun kita tidak bahas nanti. Namun saya bacakan di sini cara mengukurnya adalah kita ukur kualitas pekerjaannya udah mulai menurun, jumlahnya juga kuantitas menurun. Berarti seseorang pekerja itu udah mulai lelah. Bisa juga diukur dengan uji psikomotor. Yang ketiga ada yang disebut dengan uji hilangnya kelipan. Nah, mata itu berkelip ya. Disebut dengan flicker fashion test. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mendalami ada buku-bukunya yang disebut dengan uji kelelahan ini. Kemudian 4 perasaan kelelahan secara subjektif, tanya gitu ya. Kemudian diukur dengan uji mental. Bagaimana kita sesungguhnya mengatasi kelelahan ini? Dari berbagai sumber pembicaraan, diskusi yang pernah kita dengar ataupun ada di literatur di buku, sesuai dengan penyebab kelelahan tadi, maka kalau gizinya konsumsilah makanan sehat dan bergizi seimbang. Kemudian lakukanlah olahraga secara rutin dan teratur, minum yang cukup sekitar 2 liter per hari, waktu tidur yang cukup 7 jam per hari. Kemudian mungkin kita mengerti ada namanya manajemen mengatasi stres, supaya kita nggak terbiasa stres. Buatlah mikroklimat kerja yang baik. Ini mikroklimat misalnya temperatur, penerangan, lingkungan kerja yang baik. Kemudian beban yang kita angkat misalnya di sini disebut, kalau menurut literatur itu hanya boleh mengangkat 25 kilo maksimum. Atau beban pekerjaan yang lain bisa kita kurangi. Summary dari kelelahan ini, demikianlah presentasi singkat tentang kelelahan ini. Saya sampaikan di mana kelelahan tadi bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Yang kedua, ikutilah dan lakukanlah petunjuk agar bisa mengatasi kelelahan kerja di atas. Sesuai dengan summary yang saya buat tadi, saran tadi ya. Kemudian atas segala perhatiannya kami dari PT BGM mengucapkan banyak terima kasih. Salam inovasi.